Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasmini. Saya dari MJ 701. Jadi di video kali ini saya ingin memaparkan tentang etika bisnis, yaitu tentang kasus Aqua PSL Mineral. Jadi latar belakang kasus yaitu tahun 2016 sampai 2017 terjadi persaingan ketat antara Aqua PS Link Mineral, yaitu PT Tirta Pesindo Jaya. Kasus ini bermula saat Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu KPPU menyatakan bahwa Aqua yang merupakan merek milik Danone terbukti melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat terhadap persaingan Le Mineral. Dan di sini ada kronologi singkat, yaitu Aqua dituding memberi tekanan pada distributor dan pengecer agar tidak menjual Le Mineral. Dan investigasi KPPU menemukan bukti praktik penguasaan pasar yang tidak etis. Kemudian di sini ada perspektif etika bisnis. Yang pertama itu ada etika bisnis, prinsip moral yang mengatur perilaku perusahaan. Kemudian ada prinsip utama yang dilanggar yaitu fair competition, integritas, dan keadilan pasar. Kemudian di sini ada etika bisnis yang dilanggar. Yang pertama ada persaingan tidak sehat. Jadi Aqua menghalangi distribusi Le Mineral ke pasar melalui tekanan kepada distributor agar tidak menjual produk kompetitor. Yang kedua di sini ada penyalahgunaan posisi dominan. Jadi sebagian pemimpin pasar Aqua menggunakan kekuasaannya untuk mengontrol pasar secara tidak adil, melanggar prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Di sini yang terakhir ada intervensi terhadap mitra bisnis. Jadi distributor diancam akan kehilangan insentif apabila menjual produk pesaing yang jelas bertentangan dengan etika dan hukum bisnis. Jadi di sini benar-benar sudah terlihat bahwa Aqua itu salah karena dia itu menghalangi distributor yang lain agar tidak menjual produk dari Le Mineral. Kemudian di sini ada etika yang boleh dilakukan. Yang pertama yaitu bersaing secara sehat. Misalnya meningkatkan kualitas produk, melakukan promosi secara jujur dan berinovasi. Kemudian di sini yang kedua ada menjaga hubungan profesional dengan distributor. Jadi kesepakatan bisnis harus dilakukan tanpa tekanan dan mengedepankan prinsip win-win solution. Dan di sini selanjutnya ada etika yang tidak boleh dilakukan. Di sini yang pertama ada monopoli distribusi. Jadi tidak boleh menghalangi produk lain masuk ke pasar melalui kontrol distribusi. Kemudian yang kedua ada melarang penjualan produk lain. Jadi ini adalah bentuk eksklusivitas paksa yang melanggar prinsip persaingan bebas. Kemudian di sini yang ketiga ada penyalahgunaan kekuatan pasar. Bisnis harus dijalankan dengan adil, bukan dengan menekan atau memanipulasi pasar. Di sini yang berikutnya ada dampak etika buruk. Jadi yang pertama ada citra perusahaan menurun. Jadi mungkin itu dampaknya karena membuat kecurangan. Kemudian ada saksi dari KPPU yaitu denda sejumlah 6,3 miliar rupiah. Kemudian yang terakhir ada kehilangan kepercayaan publik dan mitra bisnis. Jadi para distribusinya itu akan kehilangan kepercayaan kepada Aqua karena membuat kecurangan terhadap
sama-sama pembisnisnya, yaitu Le Mineral. Jadi seperti itu. Kemudian di sini yang selanjutnya ada solusi dan rekomendasi. Jadi ada edukasi etika bisnis pada manajemen dan karyawan. Kemudian audit internal terhadap praktik kompetisi. Kemudian di sini ada komitmen terhadap prinsip transparansi dan fair play. Jadi seperti itu. Kemudian di sini yang terakhir yaitu kesimpulan dan menutup. Jadi kasus ini menjadi pelajaran penting dalam penerapan etika bisnis. Dan perusahaan besar harus tetap menjunjung etika dalam bersaing. Jadi etika bisnis bukan hanya soal hukum, tapi juga tanggung jawab moral. Jadi kasus ini menunjukkan pentingnya etika bisnis dalam menjaga persaingan yang sehat dan adil. Sebagai pelaku usaha, kita harus menjunjung tinggi integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas bisnis. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran bagi perusahaan lain untuk tidak melakukan hal serupa. Jadi setiap berbisnis, kita hanya perlu melakukan satu, yaitu hal kejujuran. Jadi kita bisa menjelaskan kelebihan produk kita dan kekurangan produk kita. Karena setiap orang itu keinginannya itu berbeda-beda. Jadi mungkin yang satunya ingin ini dan satunya lagi ingin ini. Jadi pasti akan ada banyak pembeli. Begitu juga dalam bersaing. Jadi Aqua dan Le Mineral. Jadi semoga kedepannya itu bisa jadi pembelajaran bahwa yang dilakukan Aqua itu salah, bahwa dia sudah melakukan suatu kecurangan untuk menghalangi para distribusi untuk tidak menjual produk yang sama. Jadi seperti itu. Ingat yang terpenting yaitu dalam berbisnis yaitu kejujuran. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.